Dan tentu saja di saat yang sama, sahabat-sahabat sekalian, kita harus berpikir situasi dan kondisi ke depan. Ya, saya berpesan kepada sahabat-sahabat sekalian, persiapan kongres itu, kalau kita mau kongres dalam waktu dekat di depan gitu ya, jangan hanya dipikirkan persiapan teknisnya, tapi juga tolong dipikirkan, ya sekali lagi tolong dipikirkan situasi dan kondisi negeri ini, sebagaimana tadi sebelum saya sambutan ini videonya ditampilkan. Kecintaan kita kepada Kiai dan kecintaan kita kepada NKRI itu ditunjukkan. Jadi konsep kongres ke depan itu harus benar-benar mengantisipasi situasi kebangsaan yang semakin menurut saya tidak mudah. Ya, tantangan kebinekaan masih saja muncul. Tantangan itu masih saja muncul, kemudian kelompok-kelompok yang menggunakan agama sebagai tools atau alat ya untuk memperjuangkan kepentingannya juga masih masif gerakannya. Meskipun kita sudah mampu membubarkan HTI dan FPI bersama pemerintah, tetapi mereka masih berkelindan di bawah tanah, masih bergerak dengan cara mereka. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan semua nih. Ini juga tolong dipikirkan. Tentu kita tidak bisa membiarkan aparatur negara untuk menghadapi mereka sendiri, ex-HTI, ex-FPI dan yang sejenis gitu ya. Ya, kita tidak bisa serahkan kepada aparatur negara untuk menghadapinya sendiri. Kita sebagai warga masyarakat, sebagai warga bangsa, ya, sebagai masyarakat civil society, kita memiliki kewajiban yang sama. Apalagi Ansor dan Banser yang mendeklarasikan dirinya sebagai garda terdepan atas pertahanan NKRI. Ini juga tolong dipikirkan, tolong dianalisa, dilihat apa kebutuhan, apa keperluan organisasi ya, dengan melihat situasi yang berkembang seperti ini. Jangan asal membuat kongres, mempersiapkan kongres itu acaranya tok itu jangan. Tapi substansinya ini juga harus dipikirkan, harus dibicarakan. Nah, saya yakin dengan semangat yang dimiliki oleh sahabat-sahabat sekalian ini, apa yang kita harapkan ini bisa di Konbes ini dirumuskan. Sekali lagi tolong ini dirumuskan dengan baik ya. Konbes ini kita punya waktu 2 hari dan saya kira cukup untuk melihat kebutuhan organisasi sekaligus melihat situasi negeri ini dan bagaimana Gerakan Pemuda Ansor secara organisasi mengantisipasi dan menghadapinya. Ini yang saya kira paling penting kenapa Konbes ini harus dilaksanakan. Ada yang tanya ke saya, apakah itu berarti saya nggak mau jadi ketua umum lagi? Ya memang PDPRT-nya nggak membolehkan. PDPRT tidak membolehkan saya menjadi ketua umum terus-menerus, tidak boleh. Itu jelas itu. ADART Nahdlatul Ulama sebagai induk organisasi kita juga tidak membolehkan itu. Tidak juga membolehkan ada ketua umum Ansor sesuka-sukanya, nggak ada. Ada batasan waktu yang menentukan. Ya. Di balik itu ada kekhawatiran yang disampaikan ke saya. Sebagian sahabat-sahabat khawatir, ini kan ketua umum ini jadi menteri agama, nanti kalau nggak jadi ketua umum lagi nggak mau mikirin Ansor, jadi melupakan Ansor. Ada yang bilang begitu ke saya. Dan saya bilang sahabat-sahabat sekalian, ya, dalam posisi apapun, sekarang kebetulan mendapatkan amanah sebagai menteri agama, amanah yang diberikan oleh Presiden kepada saya. Ya, dalam posisi apapun sekali lagi, ini catat baik-baik. Saya ini orang yang ngerti cara berterima kasih kepada orang lain. Ya apalagi kepada organisasi sebesar Gerakan Pemuda Ansor ini, yang membuat saya bisa berdiri di sini di depan sahabat-sahabat sekalian sebagai ketua umum sekaligus sebagai menteri agama, itu karena perjuangan dari sahabat-sahabat semua, bukan saya.
bukan saya. Yang berjuang di lapangan sahabat-sahabat semua. Yang menghadapi anasir-anasir di lapangan itu sahabat-sahabat semua. Saya ini kan hanya memberikan komando, memberikan perintah gitu aja. Selebihnya di lapangan sahabat-sahabat semua. Dan tolong di forum ini dicatat, sekali lagi bahwa saya ini orang yang ngerti dan tahu bagaimana cara berterima kasih. Saya bukan tipe orang yang kacang lupa kulitnya, bukan tipe orang yang sudah melupakan, yang mudah melupakan apa yang sudah diberikan kepada saya. Jadi